Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para teman-teman dimanapun kalian berada, semoga teman-teman semua dilancarkan rezekinya oleh Allah, disehatkan sehingga bisa beraktivitas, bisa mencari nafkah untuk keluarga teman-teman masing-masing, tentunya di jalan yang diridhai oleh Allah. Amin amin ya mujibas sailin. Para sahabat subscriber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun kalian berada, saya ingatkan kembali untuk teman-teman yang punya doa khusus, punya hajat khusus, misalnya pengen lunas hutang, pengen rezekinya lancar, pengen punya pekerjaan, pengen gaji naik, pengen naik jabatan, pengen punya mobil, pengen punya rumah, pengen ibadah haji, silakan tuliskan di kolom komentar ini, nanti kita aminkan bersama-sama dengan harapan doa haji teman-teman cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sailin. Para teman-teman dimanapun kalian berada, di sini kami senantiasa akan selalu membagikan sebuah amalan. Ini di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah amalan cara untuk melunasi hutang dengan cepat, teman-teman. Mungkin di sini kalian siapa yang banyak hutang silakan berkomentar, nanti kita insya Allah akan kami kasih solusinya ketika teman-teman punya hutang banyak namun tidak kunjung lunas. Namun di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah 3 cara untuk melunasi hutang tanpa memikirkan hutangnya, teman-teman. Ini aneh. Kenapa kok bisa ya melunasi hutang namun hutangnya jangan dipikirkan? Kok bisa? Maka dari itu silakan tonton video ini sampai selesai, jangan di skip biar teman-teman tidak gagal paham. Langsung saja di sini cara untuk melunasi sebuah hutang. Yang pertama teman-teman harus jangan ingat kembali hutangnya. Kenapa kok jangan ingat kembali hutang kita, sedangkan kita harus membayar hutang, wajib hukumnya. Yang saya maksud, jangan terlalu memikirkan hutang kita, nanti bisa menjadi beban teman-teman. Misalnya, apakah mungkin saya bisa melunasi hutang 20 juta dalam minggu ini? Apakah bisa ya saya punya gaji naik sehingga bisa melunasi hutang? Atau sekarang jatuh tempo, ini apa yang harus dibayar? Jangan seperti itu, teman-teman. Kalau teman-teman memikirkan hutangnya terus, artinya selalu hal-hal yang negatif yang teman-teman ada dalam pikiran teman-teman, maka teman-teman tidak akan, hutangnya itu tidak akan lunas-lunas, artinya lama untuk lunasnya. Karena sesuai dengan prasangka teman-teman. Sedangkan teman-teman pikirannya, prasangkanya selalu tidak akan melunasi hutangnya. Artinya hutangnya itu lama untuk lunas. Dengan demikian teman-teman tidak akan mampu untuk melunasi hutangnya kalau masih memikirkan hutang kalian. Solusinya jangan terlalu memikirkan hutangnya, namun harus memikirkan atau menjalankan ikhtiar yang menjurus atau menuju untuk pelunasan hutang, teman-teman. Baik ikhtiar jalur bumi maupun jalur langit. Nanti ini saya bagikan ikhtiar jalur langitnya, teman-teman. Ini insya Allah pasti hutang teman-teman berapapun, jangankan cuma 10 juta, 100 juta, 1 miliar pun pasti akan Allah kabulkan. Mudah kalau kita tahu caranya dan yakin kepada Allah, teman-teman. Jadi sekali lagi jangan pikirkan hutangnya, teman-teman. Jadi harus kita mengamalkan atau berikhtiar untuk melunasi hutang kita. Artinya selalu berpikir positif, teman-teman. Jangan berpikir negatif. Kalau teman-teman selalu berpikir negatif, maka sesuai dengan prasangka teman-teman akan dikabulkan oleh Allah. Karena sesuai dengan Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Dalam hadis qudsinya, ana indodhonni abdi bi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya.
Kalau kita berprasangka hutang kita tidak akan lunas, lama untuk lunasnya, maka akan Allah kabulkan. Sebaliknya, ketika kita yakin bahwa Allah akan melunasi hutang kita, akan Allah dia memberikan jalan, memberikan pekerjaan, memberikan rezeki kepada kita, sehingga kita melunasi hutang kita, itu pasti akan Allah kabulkan. Maka hilangkan dulu hutangnya, pemikiran hutangnya itu jangan dipikirkan dulu, fokus untuk mencari sebuah ikhtiar teman-teman untuk melunasi sebuah hutang. Seperti itu ya. Yang pertama, ikhtiar jalur langit yang teman-teman harus lakukan, yang pertama itu harus sholat teman-teman. Kenapa harus sholat? Karena sholat itu di samping kewajiban kita kepada Allah sebagai umat Islam, juga sholat itu merupakan salah satu ibadah untuk berinteraksi langsung dengan Allah teman-teman. Karena dalam sholat ada bacaan Al-Fatihah yang wajib kita baca ketika dalam sholat. Ketika kita mengamalkan surah Al-Fatihah, maka itu secara tidak langsung kita itu sudah berinteraksi dengan Allah, dan Allah langsung menjawab ketika kita sudah membaca Al-Fatihah. Dengan demikian, maka yang pertama harus lakukan kita adalah sholat agar hutang kita cepat dilunasi oleh Allah teman-teman. Seperti itu. Seperti contohnya ketika kita punya anak, ketika diperintah oleh kita selalu manut, disuruh diperintah untuk sekolah, untuk sholat, untuk ibadah, untuk haji misalnya, artinya tidak pernah membangkang, selalu manut terhadap perintah kita, maka kita itu akan senang kepada anak kita. Seperti itu teman-teman. Ketika kita sudah senang kepada anak kita, maka apa saja yang anak kita minta pasti akan kita berikan. Seperti itu. Juga seperti Allah, ketika kita mengerjakan semua perintah Allah termasuk sholat dan menjauhi larangannya, pasti akan Allah kabulkan apa yang kita minta karena kita sudah mengerjakan perintah Allah. Seperti itu teman-teman. Yang kedua, jalur langitnya itu teman-teman harus perbanyak sholawat. Kenapa kok harus perbanyak sholawat? Di samping kita nanti akan mendapatkan syafaat Nabi besar Muhammad SAW, sholawat itu juga bisa melancarkan rezeki teman-teman, dan bisa menggampangkan datangnya rezeki, atau rezeki kita, gaji kita bisa naik. Seperti itu teman-teman. Maka perbanyak sholawat, minimal ini 100 kali setiap harinya. Karena kalau kita berselawat setiap hari 100 kali, maka 100 hajat kita, termasuk kita ingin melunasi hutang, pasti akan Allah kabulkan. Karena 100 hajat kita itu akan Allah kabulkan, 30-nya di dunia dan 70-nya di akhirat. Maka perbanyak selawat teman-teman. Yang nomor 3 yaitu teman-teman harus bersedekah. Loh, kenapa harus bersedekah Ustaz? Sedangkan kita punya hutang. Di sini bersedekah ini bukan hanya melulu tentang uang, namun juga bisa dengan senyuman, bisa dengan membantu kita dengan tenaga kita. Misalnya ada orang mau minta tolong, misalnya ada tetangga butuh pertolongan, misalnya memperbaiki rumah atau ada hajatan, itu kita tolong, itu juga namanya sedekah teman-teman. Maka apalagi teman-teman bisa bersedekah untuk orang yang sedang membutuhkan, itu sangat mustajabah sekali ketika teman-teman ingin melunasi hutangnya, karena sedekah ini juga akan nanti kembali kepada diri kita teman-teman. Ketika kita menolong orang lain, maka pasti kita itu suatu saat akan ditolong juga oleh orang tersebut dengan caranya Allah teman-teman. Dengan demikian, apa saja yang teman-teman minta, termasuk ingin melunasi hutang, pasti akan Allah kabulkan. Ketika yang pertama teman-teman tidak memikirkan hutangnya, artinya fokus untuk sebuah ikhtiar untuk melunasi hutangnya. Ketika yang jalur langit yang nomor 1 itu sholat teman-teman. Ini sholat yang wajib didahulukan, apalagi ditambah dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud. Wah, ini sangat dahsyat untuk pengabul segala hajat, termasuk pelunasan hutang teman-teman. Terus yang nomor 2, sholawat. Kenapa harus sholawat? Seperti yang saya sampaikan tadi, 100 sholawat setiap hari, maka Allah akan mengabulkan 100 hajat kita, 70-nya di akhirat nanti, 30-nya hajat kita di dunia. Dengan demikian, hutang kita akan cepat dilunaskan oleh Allah ketika kita perbanyak sholawat minimal 100 kali teman-teman. Terus yang nomor 3 ini, sedekah. Karena sedekah ini merupakan
membantu sesama kita ini membantu sesama dengan bersedekah, baik bersedekah dengan pikiran, dengan tenaga, atau dengan harta, itu boleh-boleh saja. Ketika kita membantu sesama, maka suatu saat pasti juga akan dibantu oleh orang-orang lain, teman-teman. Dengan demikian, hutang kita akan cepat lunas, teman-teman. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya dari kami. Ihdinas siratal mustaqim, siratal anbiya wal mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.